Cek. Cek. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah yang melawat bangsanya oleh karena kasih setianya kepada umat ciptaannya. Oleh karenanya berdasar kasih dan anugerahnya, terimalah salam kami hamba Tuhan yang melayani hari ini. Selamat Hari Natal, damai Allah ada pada kita. Sungguh hati kita dipenuhi sukacita Natal dan hari Minggu saat ini, karena perayaan Natal kedua jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya yang sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sesuai dengan topik Minggu hari ini, firman itu telah menjadi manusia. Bersukacitalah, terimalah dia, bernyanyilah dan beria-ria menyambut Rajamu. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 2. Dunia gembiralah dan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan bagi kita pada pesta perayaan Natal kedua hari ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 4 dimulai dari ayat 7 dan ayat 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 102 ayat 1 dan ayat 3. Berbalut
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan Hakim yang benar, kami hidup dan memperoleh kehidupan hanyalah dari kemurahan-Mu. Janganlah mengingat-ingat dosa kami, ampunilah segala dosa kami, Engkau yang telah menjadi manusia dan berada di antara kami. Amin. Janji Tuhan atas keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan ayat 2. Epistel pada minggu dan perayaan Natal kedua hari ini tertulis pada kitab Yesaya pasal 52 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 117 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan warta gereja kita pada hari ini. Yang pertama, koinonia 2.1. Minggu kita adalah Minggu Pesta Natal yang kedua. Adapun topik minggu kita adalah firman itu telah menjadi manusia. Yang pertama, warta gereja koinonia 2.1, sermon parhalado. Sermon parhalado dan akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 28 Desember 2021 masuk pukul 17.00 WIB. Selesai sermon parhalado dilanjutkan rapat resort. Yang ketiga, marturia 3.2, pilihan nomor boho. Pada hari ini Minggu 26 Desember 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho untuk keperluan ke Radio Bona Pasogit. Selanjutnya 3.3, persembahan pembangunan. Pada hari ini juga Minggu 26 Desember 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk kita masing-masing. Selanjutnya yang keempat, diakonia 5.1, pemberitahuan berita kelahiran. Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Andreas MR Pakpahan, yaitu Monika Boru Napitupulu, yang beralamat di Jalan Pondok Mutiara 5 nomor 9 RT 04 RW 23
masuk WEK 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. 5.2 Baptisan kudus ataupun Pandidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 26 Desember 2021, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus atau Pandidion Nabadia dalam ibadah pagi ini pukul 7.30 WIB dan siang masuk pukul 10.30 WIB. 5.3 Acara ibadah tahun baru keluarga. Agar masing-masing keluarga melaksanakan ibadah malam tahun baru keluarga. Acara tahun baru keluarga telah disediakan di depan pintu gereja. Ada bahasa Batak dan juga ada bahasa Indonesia. Agar setiap jemaat mengambilnya satu eksemplar. Terus dapat diperbanyak keluarga sesuai dengan kebutuhannya. 5.4 Rapat resort. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 17.00 WIB, gereja kita akan melaksanakan rapat resort yang diikuti oleh semua perhalado, ketua dewan, ketua seksi. Agenda rapat adalah yang pertama, laporan program dan anggaran resort tahun 2021. Yang kedua, penetapan program dan anggaran 2022. 5.5 Sosialisasi program anggaran 2022. Menyambut anggaran 2022 dan program setiap seksi dan kategorial akan diadakan sosialisasi anggaran dan program seksi dan kategorial tahun 2022 yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 waktu jam 18.00 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adapun pesertanya adalah yang pertama ketua sekretaris bendahara kategorial Sekolah Minggu, remaja, pendamping remaja NHKBP, AMA, INA dan lansia. Yang kedua seluruh guru-guru PAK HKBP Jalan Lurah Cimahi. Yang ketiga ketua sekretaris bendahara seksi yang ada di bawah naungan Dewan Diakonia dan Marturia. 4. Seluruh ketua dewan. Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan seluruh peserta dapat mengikutinya. 5.6 Jadwal rapat. Untuk mempersiapkan program dan anggaran 2022, maka gereja kita akan mengadakan rapat. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat resort, yaitu pada tanggal 28 Desember 2021. Yang kedua, rapat seksi ataupun kategorial, yaitu tanggal 5 Januari sampai dengan 12 Januari 2022. Yang ketiga, rapat dewan, tanggal 13 Januari sampai 15 Januari 2022. Yang keempat, rapat perhalado, yaitu tanggal 21 Januari 2022. Yang kelima, rapat huria, tanggal 28 Januari 2022. Yang terakhir, jadwal ibadah. Adapun jadwal kita untuk tanggal 2 Januari 2022 untuk waktu pukul 7 yaitu WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Untuk pukul 16.30 WIB adalah WEK 2, WEK 3 dan WEK 5. Demikian warta gereja. Tuhan memberkati kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan yang pertama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Khotbah kita pada aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dan kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sangat berbahagia di tahun 2021 ini kita merayakan Natal sebagaimana dulu HKBP merayakan Natal. Karena pada hari ini pesta Natal kedua bertepatan dengan hari Minggu. Sehingga kita persis memperingati perayaan kelahiran Yesus Kristus itu sebagaimana HKBP dulunya memperingati Natal dengan 2 kali pesta untuk lihat bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah momentum yang harus diingat dengan secara khusus oleh orang yang percaya. Walaupun belakangan ini kalau tanggal 26 jika tidak hari Minggu, maka ia dipindahkan kebaktian pada waktu malam. Atau kalau dulu amang pendeta di kampung itu dikumpulkan dari pagaran-pagaran ke resort jemaat sabungan atau jemaat induk untuk merayakan Natal secara bersama-sama. Tetapi tahun ini karena bertepatan dengan hari Minggu, maka hari Minggu ini adalah juga menjadi perayaan peringatan kelahiran Yesus Kristus yang kedua. Supaya orang yang percaya itu benar-benar memaknai dan mengimani kelahiran Yesus Kristus sebagai sebuah hal yang harus terus diingat, menjadi momentum Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang besar bagi umat manusia. Karena itu terima salam sukacita bagi kita pada hari Minggu ini.
Selamat hari Natal buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat rekonstruksi kelahiran Kristus dalam Injil yang diberitakan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka dalam kitab Yohanes ini kita dengan jelas melihat bahwa Yohanes mencoba menjelaskan kelahiran Kristus itu secara filosofis, secara pemaknaan pikiran dari para filsuf waktu itu yang juga sudah berkembang maju. Sehingga Yohanes ingin memberi penjelasan, memberi pemaknaan kelahiran Kristus itu secara filosofis. Bukan secara seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang memaknai dan menjelaskan kelahiran Kristus itu secara nyata dan benar adanya. Tidak akan Anda temukan di Yohanes palungan. Tidak akan Anda temukan di Injil Yohanes kandang domba. Tidak akan pernah kita temukan sensus penduduk Quirinius pada waktu itu untuk melaksanakan pencatatan sipil, pencatatan masyarakat, pencatatan rakyat untuk Maria dan Yusuf, sehingga Maria dan Yusuf berangkat ke Bethlehem untuk mencatatkan diri mereka sesuai dengan perintah kaisar pada waktu itu. Tidak akan kita temukan orang Majus di sini. Tetapi Yohanes mencoba menjelaskan kelahiran Kristus itu melalui pemahaman filosofis dengan cara bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah dijelaskan melalui filosofi dari sorga bahwa Allah telah menjadi manusia. Bahwa Allah telah menjadi manusia dan ia benar-benar manusia dan ia adalah manusia. Walaupun Allah itu dulunya adalah firman. Dan firman itu juga Allah. Dan firman itu adalah Yesus. Tetapi hari ini Yesus telah menjadi terang yang menerangi kegelapan. Dia datang ke dunia. Firman itu yang dulu di tempat yang transenden di sorga, di tempat yang maha tinggi, tetapi saat ini ia telah menjadi manusia. Saat ini ia telah datang ke tempat di mana dulu Allah yang menciptakan bumi ini dan segala isinya. Dialah yang mempunyai ini. Itu sebabnya Yohanes yang juga disebutkan sebagai pendahulu dari kelahiran Yesus dinyatakan bahwa dia sudah ada sebelum aku. Padahal siapa yang lebih dahulu lahir, Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yohanes Pembaptis. Berapa lama jarak Yohanes Pembaptis lahir dengan Yesus? Berapa lama? Berapa beda umur Yohanes Pembaptis dengan Yesus? Berapa? Berapa lama? Ada yang tahu? Yohanes Pembaptis lahir, kemudian lahir lagi Yesus. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan saja bedanya. Sebentar. Sesudah Yohanes Pembaptis lahir, jadi mereka satu generasi sebenarnya. Kalau dari pemahaman kelahiran Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Aladidok salpuono bulan. Ketika 6 bulan pemberitahuan Yohanes Pembaptis akan lahir, maka kemudian datang pemberitahuan bahwa Yesus juga akan lahir kepada Maria. Setelah pemberitahuan kepada Elizabeth bahwa ia akan melahirkan pendahulu Yesus yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk memberi pemberitahuan, memberi jalan bagi datangnya Mesias juru selamat yang menjadi manusia, maka dia mewartakan pertobatan bagi setiap kita manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah spesifikasi kekhususan dari Injil Yohanes ini. Kalau pada malam Natal kita sering mendengar liturgi,
Kalau pada malam Natal kita sering mendengar kesaksian bahwa Maria itu, apalagi kemarin firman Tuhan pada Natal pertama, Lukas 2 itu benar-benar menjelaskan kronologi kelahiran Kristus itu secara pemahaman logika manusia. Gabi-gabian maho, ia akan mengandung, kemudian akan melahirkan. Kemudian mereka berjalan menuju Judea, ke Nazaret, ke Bethlehem. Kemudian Maria dan Yusuf yang sedang mengandung itu pastinya ia mengalami banyak kesukaran, kesulitan dalam rancangan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah dan keselamatan itu. Bertanya di Bethlehem, masih adakah tempat bagi kamu? Tidak ada. Ada tempat bagi kami? Tidak ada. Mungkin pemilik rumah itu melihat, ini kumuh, orangnya miskin, jangan-jangan tidak sanggup bayar ini. Katanya sangat manusiawi, sangat penuh logika. Lukas menjelaskan kelahiran Kristus. Lalu ada orang yang menawarkan, kalau kamu mau, ada tempat di mana? Di kandang domba, ya itu pun jadilah. Kami akan ke kandang domba. Lalu Yusuf membawa Maria ke kandang domba. Pada saat itu tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Kemudian ia melahirkan Yesus Kristus. Lalu dibungkus, lalu diletakkan di dalam palungan. Dan tempat kelahiran Kristus itu dengan sangat gamblang diberitakan bahwa Kristus lahir di kandang domba. Kalau di Injil Yohanes tidak ada, saudara-saudara, kandang domba, palungan, tidak ada penjelasan kronologi kelahiran Yesus. Yang dijelaskan adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu pada ayat 14, nats kita pada hari ini disebutkan, firman itu telah menjadi manusia. Logos telah menjadi flesh, menjadi manusia seutuhnya dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Immanuel, ia bersama-sama dengan kita. Fase ini menjelaskan Yohanes kepada kita bahwa tahapan baru rancangan keselamatan Allah telah dimulai di dalam Yesus Kristus. Tahapan baru kasih karunia Allah telah dimulai dalam kelahiran Yesus Kristus. Yaitu Allah yang dulu transenden, sekarang ia imanen. Ada di antara kita, berdiam bersama-sama dengan kita. Dia seperti kita. Karena dia benar-benar manusia. Dia adalah manusia. Itulah kasih karunia Allah yang terbesar bagi umat manusia, sehingga kita benar-benar memahami, mengerti, menerima bahwa kasih karunia Allah yang terbesar adalah Yesus Kristus. Kasih karunia surgawi yang terbesar bagi kita adalah kelahiran Yesus Kristus. Dan itu sebabnya gereja-gereja di Jerman mentradisikan kepada HKBP, gereja-gereja di Lutheran, bahwa momentum Natal itu harus diingat sampai 2 kali. Supaya benar-benar bahwa hari ini adalah penetapan Allah dalam kasih karunia-Nya yang besar di dalam Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah ada seorang, ini sudah pernah saya ceritakan pengalaman seorang bapak. Jadi bapak ini baru pertama sekali ke kota besar. Itu kota besar, ia mengunjungi anaknya yang sudah lama di perantauan. Lalu ia tiba di kota besar itu, ia sangat takjub melihat kota yang sangat besar itu. Kira-kira seperti backdrop kita inilah. Ada gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi dan ada ya kehidupan yang sangat modern lah. Berbeda dengan kehidupan si bapak ini di kampung yang tradisional. Ya melihat kemana-mana ia takjub, ia
bangga sekaligus juga ia menunjukkan bahwa ia baru pertama sekali ke kota itu. Di dalam mobil anaknya yang dibawa supir anaknya ini, mereka melewati sebuah air mancur. Air mancur kalau di Jakarta, air mancur apa yang namanya ya di Jakarta itu ya? Air mancur apa yang di Jakarta? Yang terkenal? Semanggi ada ya? Jalan? Ya, itulah tidak kedengaran ke sini ya. Air mancur. Lalu ayahnya melihat terus sampai air mancur ini lewat. Pak, kolot sekali bapak ini, katanya. Apa itu tadi? Itu air mancur. Wah, namanya apa? Air mancur. Bapak terus saja mau menoleh ke belakang, mau kembali melihat air mancur tadi. Karena di kampungnya terbalik, bukan air mancur, tapi air pacur. Air yang jatuh dari atas ke bawah, ini dari bawah ke atas. Jadi si bapaknya heran. Kalau di kampung ada pacurnya, namanya katanya. Ini air mancur, kata bapaknya sambil tersenyum dia kepada anaknya, bercakap-cakap mereka. Bapak ini, apa tadi namanya? Lupa lagi bapaknya, ditanya lagi anaknya. Air mancur pak. Sudah mulai naik nadanya. Naik, udah mulai marah anaknya, mungkin jengkel dia. Wah hebat ya kota ini ya. Ada gedung pencakar langit, ada taman-taman yang sangat indah, mobilnya banyak sekali, dan mobilnya baik-baik semua supirnya katanya. Karena kalau satu berhenti semua, kata bapaknya kepada anaknya. Pada saat lampu merah, ada yang berjalan semua. Seperti ada yang memerintah ya di kota ini. Bapak ini, tadi apa nama yang kita lewati itu? Parwasa Batak doa lakon. Sudah kubilang dari tadi, itu namanya air mancur pak. Jangan sampai nanti di rumah ada kawan-kawan saya, bapak tanya lagi air mancur terus. Dari tadi bapak bertanya air mancur, udah berapa kali saya jelaskan. Lalu anak mulai marah-marah kepada bapaknya. Bapak sangat kolot, berkatalah dia bahwa bapaknya kolot. Nampak sekali bapak dari kampung, berkatalah dia bahwa bapaknya dari kampung. Bapaknya sedih, hampir menangis. Lalu ia melihat anaknya, lalu ia berkata, nak, dulu ketika kamu kecil sambil kasih makan, kamu lari-lari di halaman, 25 kali kamu bertanya kepada saya, Pak, apa itu? Lalu saya jawab, harilungan. Pak, itu apa? Harilungan nak. Apa tadi Pak itu? Harilungan. 25 kali saya menjawab harilungan kepada kamu. Saya baru bertanya 5 kali air mancur, kamu sudah marah-marah kepada saya katanya. Tetapi tidak apa-apa. Aku mengasihi kamu. Hanya saja saya mengingatkan bahwa apa yang dulu kamu alami akan terjadi kepada kamu nanti ketika kamu punya anak. Bersiap-siaplah untuk mengasihi anakmu, karena suatu ketika mungkin akan juga terjadi kepada kamu, katanya. Si anak ini langsung terdiam, lalu ia berkata, Pak, tadi itu air mancur. Airnya datang dari bawah, bisa membentuk formasi-formasi indah. Kalau malam Pak, ada lampu-lampu yang bisa menerangi, sehingga menambah keindahan air mancur itu. Lalu akan ada banyak orang yang bisa berkeliling di sekitar air mancur itu. Dan besok kita akan ke air mancur itu Pak, kata. Lalu mereka berpelukan, mereka saling bersuka cita karena anaknya tersadar. Dulu ia pernah bertanya waktu kecil kepada anaknya 25 kali,
Pak, apa itu? Katanya kepada bapaknya. Kita damu hari lungan. Daung, Tuhan ini mau patorang ate. Hari lungan itu bangsa tawon lebah yang membentuk itu, kalau membentuk sarang itu ribuan. Hari itu disebut hari lungan. Lebah yang sedang membentuk sarang tawon itu bisa terbentuk di mana-mana. Di kampung, kalau di kampung itu biasa. Hari lungan ribuan lebah itu sedang membentuk sarangnya. Dan dulu si anak itu pernah bertanya sambil makan, mangan. Apa itu? Katanya, itulah kisahnya. Saudara-saudara, demikianlah kasih orang tua kepada anaknya. Tetapi kasih anak belum tentu sebesar kasih orang tua kepada anaknya. Orang tua baru bertanya 5 kali, anaknya sudah marah-marah. Anaknya bertanya 25 kali, kelemah lembutan datang dari bapaknya. Demikianlah kasih Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Demikianlah kasih Allah yang besar. Tidak pernah Allah kita itu langsung dan ia menggertak, memarahi, atau bahkan langsung mencambuk anaknya. Tetapi ia mengasihi, memberi kasih karunia, ia mengaju. Demikianlah Allah kita yang begitu besar kasih karunia-Nya kepada kita. Tetapi kita anak-anaknya belum tentu demikian kasih kita kepada Bapa kita. Dan itulah yang saat ini sedang terjadi ketika Yesus lahir di dunia yang sangat materialistik ini. Dunia yang sangat egoistis ini. Di tengah gedung-gedung pencakar langit itu, sepertinya ilmu manusia berusaha untuk sampai ke sorga. Kekayaannya juga terus diusahakan untuk menjulang tinggi. Di tengah persaingan kompetisi itu, di tengah kehidupan manusia yang penuh kemajuan, era digital, generasi G, 4.0 dan semuanya itu, manusia diberi kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan segala potensinya. Di tengah kemajuan zaman saat ini, tahun 2021 ini, disitulah Yesus menjadi manusia. Di tengah-tengah dunia yang gemerlap, Allah menjadi manusia. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, Allah menjadi manusia. Di tengah-tengah era industrialisasi, Allah menjadi manusia. Pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan kita, maka Tuhan menjadi manusia. Ia menjadi sama dengan kita dan ia seperti manusia. Maka Tuhan lahir untuk menerangi hidup kita, supaya kemajuan zaman ini, supaya perkembangan industri ini, era digital ini tidak menjadikan kita umat manusia meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan. Tetapi ia lahir di tengah kemajuan itu untuk menerangi hati kita, supaya tetap terpaut kepadanya. Kasih karunia Allah yang besar yang telah diberikan melalui Yesus Kristus seharusnya menjadikan kita semakin juga turut mengasihi Allah. Karena Yesus telah menjadi manusia. Maka bagi kita saudara-saudara, kasih Allah yang luar biasa itu seperti kasih Bapa kepada anaknya. Kasih Allah yang luar biasa itu seperti kasih orang tua kepada anaknya. Maka bagi kamu yang muda-muda, mumpung masih ada orang tuamu, kasihilah orang tuamu. Karena kasih mereka sangat tulus seperti kasih Allah untuk mengasihi kita. Dan itu juga sebabnya Bapak Fei ini, Panjaitan ini, kamu sekarang dititipkan Tuhan anak,
hari ini akan dibaptis, dimateraikan, dimasukkan en Kristo ke dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, sehingga materai Yesus itu ada dalam hidupnya melalui baptisan kudus itu, maka kamu juga harus mengasihi mereka, menunjukkan kasih setia kepada mereka. Kasih karunia Allah terpancar kepada anak-anakmu melalui orang tua yang kita perlihatkan di dalam damai sejahtera, sukacita, kerukunan dan kelemah lembutan di perjalanan rumah tangga kita. Sehingga setiap waktu bagi kamu adalah cerminan bagi anak-anakmu untuk juga mengenal dan mengasihi Allah. Ya, inang fei baru pardede, ketika anakmu nanti dibaptiskan, mereka masuk ke dalam Kristus dan hidupnya dimateraikan di dalam Kristus, menjadi pewaris Kristus, pewaris kelahiran Kristus di dunia ini, maka tugas dan tanggung jawab kamu untuk mengajarkan, meneladankan kepada mereka kasih setia Allah yang luar biasa kepada umat manusia, kasih setia orang tuamu kepada kamu, dan selanjutnya kasih setiamu kepada mereka, supaya mereka nanti juga mengasihi orang tuanya. Sama seperti kamu yang mengasihi juga Bapamu di sorga dan orang tua kita di dunia ini. Yesus adalah kasih yang terbesar, hadiah yang terbesar dari Allah Bapa. Pernah suatu ketika ada seorang yang sangat ingin membeli sepeda ontel, itu sepeda unik ya, sepeda dari seorang bapak. Ia sangat senang sekali sepeda ini. Lalu ia bertanya, "Pak, saya suka sepedamu." Lalu ia mengatakan, "Tidak saya jual. Berapapun Bapak jual, saya beli." "Pak, sepedanya tidak dijual." Lalu si pembeli sepeda ini mulai bertanya-tanya, "Ini sepeda zaman dulu, Pak. Kalau Bapak jual ke toko sepeda, harganya paling sebegini. Saya bayar 10 kali lipat." "Pak, sepedanya tidak saya jual. Saya naikkan 20 kali lipat." "Pak, tidak dijual." Lalu si bapak ini bertanya-tanya, kenapa sepedanya tidak dijual. Lalu ia mencari kabar atau mencari ceritanya. Ternyata sepeda itu sangat-sangat bersejarah. Sepeda itulah dulu yang dipakai orang tuanya untuk mengajar di tempat yang jauh, menjadi seorang guru di sebuah pelosok di desa. Sehingga sepeda ini tidak akan dijual berapapun harganya, karena sepedanya dari orang tuanya. Sepedanya diberikan oleh orang tuanya. Ia merasa bahwa hadiah terbesar yang tidak ternilai, yang tidak terbayar adalah kenangan bersama sepeda ini. Dulu orang tuanya pakai untuk mengajar di sebuah pelosok di desa, dan itulah yang menjadikan dia menjadi seorang yang punya motivasi, punya semangat untuk menjadi orang yang berhasil. Lalu sepeda ini tidak akan pernah dijual, karena sepeda ini dari bapaknya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, dia merasa bahwa itu adalah hadiah terbesar yang tidak bisa terjual dan tidak bisa dinilai harganya oleh apapun di dunia ini. Bayangkan kalau kita menjadikan Yesus seperti itu. Bayangkan, dan seharusnya dan semestinya kita menjadikan Yesus seperti itu. Hadiah terbesar yang diberikan Allah, Yesus. Hadiah terbesar dari surga yang kepada umat manusia adalah Yesus. Tidak akan pernah tergadaikan harganya berapapun oleh price dunia ini. Tidak akan pernah tergadaikan oleh siapapun di dunia ini. Tidak pernah tergadaikan harganya oleh jabatan apapun, oleh
hal apapun di dunia ini yang termahal, yang terbesar, karena Yesus adalah hadiah terbesar dari Bapa kita di sorga, yang tidak akan pernah kita gadaikan, yang tidak akan pernah kita perjualbelikan, karena itu sangat mahal. Mahal sekali karena tidak pernah tergantikan oleh apapun di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekekalan dan kehidupan yang kekal kita terima dari Yesus hanya oleh karena darahnya yang tercurah di Golgota, dan digantikan kematian kita oleh nyawanya sendiri, dan penderitaan ia alami. Tahapan penderitaan yang luar biasa besar, diawali juga dengan kelahirannya yang begitu sangat luar biasa menakjubkan. Itu sebabnya jangan sampai kita salah juga ibu bapak, bahwa Yesus itu lahir menjadi manusia, benar-benar manusia. Ia seperti manusia, ia seperti kita. Kalau lapar ia butuh makan, kalau lelah ia butuh istirahat. Ia seperti kita. Tetapi jangan salah, jangan sampai tertinggal bahwa ia juga Tuhan. Kristus Tuhan hari ini telah lahir bagimu di kota Daud. Kristus Tuhan. Jadi Kristus itu Tuhan. Jadi selain manusia, Yesus juga Tuhan. Jadi jangan hanya berpikir dari aspek manusianya saja, sehingga kita mencoba untuk bertanya-tanya sama seperti pertanyaan orang lain. Kalau Maria melahirkan, bidannya seperti apa? Apa Maria meringis juga kesakitan atau bagaimana dia? Tidak usah kita pikirkan itu. Karena apa? Dia Tuhan. Ada aspek sorgawi. Walaupun ia memang manusia, orang lahir di kandang Bethlehem, tapi hanya kelahiran Kristuslah bala tentara sorgawi dan para malaikat di langit bernyanyi, dan nyanyian mereka adalah nyanyian kita tadi. Jadi tadi saya sangat senang karena song leader memimpin kita dalam pengantar lagu. Lalu kita glow, karena yang tahu hanya glow-nya saja. Sejak dari sekolah minggu sudah tahu itu ya. Oh, Ria in excelsis Deo. Lalu ayat 2 mereka saja yang nyanyi. Karena kita tidak tahu. Gita surga bergema tertulis di sana, alam raya berkumandang ya. Jadi tidak apa-apa itu. Yang penting jadi luar biasa. Pas mereka selesai bernyanyi, glow-nya saya dengar, wah kuat, berarti diikuti juga rupanya oleh jemaat. Glow, begitu tadi lagu kita ya. Luar biasa sekali Natal yang kedua kita ini. Hadiah terbesar, jangan lupa saudara-saudara, ketika Allah menjadi manusia, pada saat itulah kita diberi tahapan untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan. Dari berita, ini kata Injil Yohanes itu, Bapa yang dulu juga bersama-sama dengan Yesus menciptakan dunia ini, dan Yesuslah yang memberitakan tentang Bapa yang di sorga itu. Bagaimana dia bisa memberitakan? Kamang dotama kenang. Bagaimana mungkin dia memberitakan Bapa yang transenden itu? Caranya bagaimana? Karena dia Bapa sendiri. Karena dia firman itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Dan dia beritakanlah dulu Bapa di sorga itu seperti ini. Ini, saya berasal dari sorga, saya datang ke dunia, dan saya ingin membawa kamu semuanya ke sorga. Supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Karena saya sudah dari sana, dan ingin membawa kamu bersama-sama dengan saya ke sorga. Maka ikutlah saya, ikutlah jejak kaki saya, kata Yesus kepada kita. Bayangkan saudara-saudara, siapa yang kamu percayai tentang berita sesuatu
orang yang belum pernah ke sana atau orang yang berasal dari sana? Tidak mungkinkah Bapak Ibu percaya kepada saya tentang Amerika? Saya jelaskan, karena saya belum pernah ke sana. Daripada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menjelaskan tentang Amerika kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu lebih percaya berita dari Duta Besar karena ia berasal dari sana. Surga, kehidupan yang kekal, penebusan, kebenaran, kasih karunia dari Allah itu, pasti kita percayai beritanya dari Yesus karena dia berasal dari sana. Datang saat ini menjadi manusia ke bumi untuk memberitakan kasih karunia Allah yang besar kepadanya. Ikutlah dia, datanglah kepadanya Ibu Bapak di dalam kehidupan kita setiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang memberikan hadiah terbesar hidup kami di dunia ini, yaitu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Firman yang menjadi manusia. Hari ini kami bersuka cita karena mengingat betapa berharganya Tuhan kami di hadapan-Mu, sehingga di dalam kelahiran Kristus itu menjadi manusia, kami diberitakan kabar tentang surga dan kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, berkati kami untuk mengikut Engkau setia setiap waktu, meskipun banyak tantangan, ujian yang kami hadapi di dalam hidup ini, pergumulan hidup kami masing-masing, kesukaran kami yang kami pikul menjadi beban kami masing-masing. Tetapi di dalam kesetiaan kami mengikut Engkau, Tuhan akan mengaruniakan pertolongan bagi setiap kami. Berkati jemaat Tuhan yang kebaktian pesta Natal kedua hari ini di gereja maupun di rumah masing-masing. Dimanapun mereka berada, Tuhan mengaruniakan kasih setia kepada mereka. Makasih Tuhan untuk hari ini dan minggu ini. Tuhan mengaruniakan ulang tahun bagi jemaat-Mu, ulang tahun kelahiran, berilah panjang umur dan sukacita, ulang tahun pernikahan, biarlah rumah tangga mereka semakin berbahagia. Terima kasih juga Tuhan untuk anak titipan Tuhan bagi keluarga Pakpahan Boru Nabi Tupulu, biarlah putri mereka bertumbuh di dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan berkati orang tuanya membimbingnya. Berkati baptisan kudus pemateraian Yesus di dalam kebaktian kami pagi ini dan siang nanti, kepada keluarga Panjaitan Boru Pardede. Biarlah Tuhan anak mereka Rafaela, Saintin Navalia dan Matea Olena Boru Panjaitan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, bertumbuh baik dan sehat, menjadi anak yang bersukacita, anak yang patuh orang tua dan takut akan Tuhan. Berkati orang tuanya membimbing, mengajarkan Tuhan kepada mereka di dalam kehidupannya. Tuhan berkati keluarga Nyonya M. Siagian Boru Sitompul, biarlah kasih karunia Tuhan yang telah memberkati mereka dalam tahun 2021 ini, dan Tuhan layakkan mereka juga untuk menerima tahun 2022. Berkati juga keluarga Nyonya Simajuntak Boru Siagian, biarlah Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka dan pinoparnya, Tuhan berkati dan Tuhan anugerahkan segala hal yang baik dan perlu dalam kehidupannya. Berkati jemaat Tuhan HKBP Jalan Lurah ini yang sedang dalam perjalanan menuju keluarga, menuju Bonapasogit, atau bahkan mungkin yang sudah berada di Bonapasogit. Biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan mereka, bahkan sampai nanti tiba di Cimahi ini dengan selamat. Berkati juga Tuhan di pesta Natal ini yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan anugerahkan kesehatan dan kebaikan dan kepulihan kepada anak kami Tomsa Meyer Nababan yang dirawat di Rumah Sakit Cibabat, dan juga Upung Hans. Tuhan berkati keadaan mereka, kami dengar sudah semakin baik dan pulih. Biarlah kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami di pesta Natal yang kedua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120 dan mengumpulkan persembahan. yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ibadah pembaptisan kudus. Kepada anak-anak, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anakmu. Berkati dan kuatkan mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, supaya jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Saudara-saudara, sekarang bersama-sama ikrarkanlah iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan hanya satu gereja yang kudus dan am, bukan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki anak-anak ini agar dibaptiskan ke dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Maka berilah jawabanmu. Ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing mereka agar mereka mengetahui firman Allah? Maka berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam Yesus Kristus? Maka berilah jawabanmu. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Rafaela Saintin Navalia Panjaitan, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memelihara engkau di dalam masukmu kepada kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Matea Olena Panjaitan, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memelihara engkau di dalam memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Tuhan telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkan mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 dan ayat 4. Kasih Tuhan tak berkesudahan untuk kita. Dia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terimalah Dia dan membawa keselamatan kita. Firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Yesus sungguh ada di antara kita. Dia rela mengosongkan dirinya supaya kita mendapat kemuliaan dan dikuduskan baginya. Oleh karena itu, pertanda engkau bersedia menerimanya. Baharuilah dirimu, sambutlah Dia yang datang ke tengah-tengah dunia. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas segala penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa maut hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu,
Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan kesengsaranya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaatmu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaranmu dan kehadiran anakmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hambamu agar memberitakan Injil kerajaanmu kepada setiap orang, bahwa kemuliaanmu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala yang belum mengenal namamu, agar mereka juga datang menerima Tuhan Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, kelepasan bagi yang tersesat. Sertai dan lindungi mereka yang dianiaya karena namamu. Berkati kami sekalian, baik orang yang dewasa maupun anak-anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Bapak Ibu, selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus di pesta Natal kedua ini. Sambil pulang kita juga masih selamat hari Natal. Maju.